Rocky Gerung pasti langsung dibikin pusing. Gara-gara apa? Gara-gara prestasinya. Si angsa bertelur emas. Siapa tuh si angsa bertelur emas? Kalau kalian menonton Perspektif dari dulu sudah menjadi penonton setianya Perspektif, pasti kalian tahu lah siapa yang dimaksud si angsa bertelur emas. Tapi buat kalian yang belum tahu, tonton video ini sampai habis biar tahu siapa itu angsa bertelur emas. Yang pasti angsa itu membuat Bung Rocky malu sih harusnya ya. Harusnya malu banget gitu. Kira-kira hari ini soal apa? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Bapak Presiden, hari ini hari yang berkah Pak. Hari yang berkah, tadi ada hujan Pak. Biasanya kalau hujan itu berkah Pak. Bapak Presiden hadir, hujannya berhenti. Insya Allah keberkahan berlanjut buat kami semua Pak. Apalagi hari ini Bapak, tadi Bapak sampaikan tanggal 17 Maret Pak. 1 tambah 7, 8. Jadi memang ini tanggalnya Bapak. Tetapi yang penting Pak, hari ini juga 17 stadion Pak yang diresmikan. 1 tambah 7, 8 juga Pak. Ini jadi double hal yang positif Pak. Tentu angka 8 adalah simbol keteguhan Pak. Keteguhan Bapak untuk menggapai misi besar. Ini luar biasa. Dan hari ini Bapak, kami dari keluarga besar sepak bola Indonesia, olahraga semua Bapak. Peresmian ini bukan hanya simbolik sebuah peresmian fasilitas olahraga Bapak. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa, kita membangun karakter bangsa melalui sepak bola Bapak. Yang seperti Bapak paparkan waktu itu ke Presiden Gianni di Prancis Bapak. Bahwa kita harus berani bermimpi. Bermimpi menembus Piala Dunia. Tentu keberanian ini juga harus diiringi dengan kerja keras, kemauan besar Bapak. Karena sudah selayaknya kita menjadi bangsa besar setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Yang sesungguhnya dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi ini suatu prestasi, saya kira juga ini juga bagaimanapun adalah prestasi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebelum saya. Aduh, ini pernyataan dari Pak Prabowo Subianto teman-teman, yang mana di sini Pak Prabowo jelas sekali mengatakan apa yang sudah beliau resmikan ini, stadion ini lebih tepatnya stadion 17 stadion ini merupakan proyek, merupakan hasil kerjanya dari pemerintah sebelumnya. Dan ini Pak Prabowo yang meresmikannya. Tapi kayaknya kondisi Pak Prabowo Subianto sedang kurang fit ya teman-teman. Tadi kelihatan batuk, semoga Pak Prabowo cepat sembuh. Nah ini menariknya kita ngebahas soal stadion ini teman-teman. Ketika Pak Prabowo di sini mengatakan, mengingatkan kepada kita semuanya, kalau ini loh hasil kerja pemerintah sebelumnya, kayak gitu, seolah-olah seperti itu teman-teman. Secara tidak langsung ini mematahkan argumen dari orang-orang yang mematahkan sosoknya Pak Joko Widodo. Karena ada nih yang mengatakan kalau katanya Pak Jokowi tidak punya prestasi. Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya. Tuh kan. Jadi yang menghina mereka yang memuji. Perlu melihat pidatonya Pak Prabowo sepertinya ya. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Kalau orang-orang menggembar-gemborkan kan infrastruktur. Iya, infrastrukturnya kan berantakan semua kan. Coba tuh yang bikin infrastruktur Wika. Sekarang Wika itu karyawannya nggak mau digaji sama Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Apa tuh begitu daftar gaji? Apa tuh artinya tuh? Ya karena Wika udah bangkrut, nggak bisa gaji pegawainya lagi. Mana mau Bank Mandiri? Kalau kayak gitu bukannya tanggung jawabnya menterinya ya? Iya, tanggung jawab menteri kalau di dalam sistem parlementer. Kan Jokowi yang bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri itu, cuma tanggung jawab saya sebagai presiden. Gitu dong. Oke. Kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Kedua dong pernyataannya soal sempat mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partai itu seperti apa? Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat
tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan di Gembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Nah, selain ada yang meragukan soal prestasinya Pak Jokowi padahal sudah terbukti ya kan, atau kalau nggak gitu ya ditunjukin aja deh video pidatonya Pak Prabowo Subianto gitu loh. Terus ini ada lagi PDIP yang masih sama tidak suka dengan Pak Jokowi dan mengatakan malaikat pun bahkan tertipu dengan kelakuannya. Parah bener gitu ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman, kalau kita bicara soal pidatonya Pak Prabowo Subianto, seringkali orang-orang tuh kayak ngapain sih Pak Prabowo kayak seolah-olah tuh nggak punya ini loh, nggak punya kekuatan sendiri, kayak masih bersembunyi di balik bayang-bayang Pak Joko Widodo. Kenapa gitu? Sebenarnya gini sih teman-teman. Kalau ini yang dipermasalahkan adalah ucapan terima kasihnya Pak Prabowo Subianto, yang mungkin terkesannya itu berlebihan karena di setiap kali pidato beliau selalu menyelipkan terima kasih untuk Pak Joko Widodo. Sekarang gini, Pak Prabowo yang sudah mengucapkan itu aja terima kasih, kita itu masih ada loh di antara kita yang lupa dengan prestasi presiden sebelumnya. Tidak mengakui mentang-mentang nih presidennya udah ganti gitu. Makanya sebenarnya dengan adanya ucapan dari Pak Prabowo terima kasih dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung menyadarkan ke diri kita juga. Ini loh prestasi dari presiden sebelumnya. Oh ternyata ini. Supaya kita juga tahu sebelumnya itu juga berjalan pemerintahannya, juga ada prestasinya. Bukan kok seperti orang-orang yang tadi kita dengar, dulu memuji, sekarang mencaci. Oh, ini menarik nih. PDIP sama Pak Jokowi nih jadi sorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada urusan Pak Jokowi di Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sejenimu turun, kemudian ada ancaman beberapa kader itu akan jadi bersama mereka, dan kemudian kan Pak Sejenimu juga menjadi tersangka dengan beberapa keadaan. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah,
sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Atau Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya tanyakan kepada yang bersangkutan. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Buktinya apa? Buktinya. Sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar. Golkar zaman Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Siapa dong ketua umum Asmindo waktu itu? Bob Hasan. Ya. Bob Hasan itu pengurus DPP Golkarnya Harmoto. Tidak mungkin saya ini ketua HIPMI karena Golkar. Zamannya Bambang Yoga Sugama. Oh, ini ada pernyataan dari Mbak Puan Maharani yang minta memberikan pesan ya kepada semua orang untuk sudahlah kita hentikan hal-hal yang memicu perpecahan gitu. Ini pesan yang bagus teman-teman. Apalagi pesan ini untuk PDIP yang seringkali mereka yang membuat keretakan itu. Yang kemudian ada yang tambahan lagi dari kader Golkar yang mengatakan Pak Jokowi itu orangnya hebat gitu loh. Kalau sampai melepaskan Pak Jokowi ya salah besar lah gitu loh. Sepertinya menurut yang saya tangkap dari penjelasan-penjelasan beliau itu memang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena martabatnya dipulihkan. Pak Prabowo cerita di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan, saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan. Siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan. Di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Sudah ada kalimat jelas dan tegas dari PDI Perjuangan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi PDI Perjuangan. Dan kalimat itu sudah keluar dari DPP PDI Perjuangan. Kita kalau bicara Pak Jokowi, beliau memang nggak lama lagi akan lengser ke Prabon. Tetapi energinya, popularitasnya, itu kan masih luar biasa di masyarakat Indonesia. Iya. Ditambah dengan hobi belusukannya itu, Pak. Yang punya kemampuan untuk turun ke bawah, keliling Indonesia, itu nggak ada, belum ada. Orang yang dengan naluri seperti itu belum ada. Nah, saya melihat itu asetnya ya. Itu asetnya Pak Jokowi ya. Itu kalau Pak Jokowi di situ ya. Kalau Gibran pertama, dia adalah orang yang akan jadi wakil presiden. Karena itu panggung akan ada di dia. Yang kedua, Gibran sudah membuktikan bahwa ternyata keberadaan dia bisa meningkatkan suara Prabowo, dan yang datang itu spesifik adalah anak-anak muda. Anak muda. Gen Z dan milenial. Ini berkali-kali dibahas di sini kan gitu. Dan sudah faktual. Ini bukan teori, bukan nomor-nomor, ini faktual ini. Nah, bayangkanlah bahwa Golkar itu akan bisa narik anak muda nanti ke depan. Jadi partai ini bisa naik suaranya dan bisa menambah anak-anak muda gitu. Yang ketiga, Gibran ini masih sangat muda. Ini jam tayangnya itu, masa tayangnya ini masih panjang sekali. Iya. Dia sekarang wapres, anggaplah 2 periode. Habis itu katakanlah punya peluang maju presiden. Nah, kalau menang 2 periode lagi, ini partai Golkar nggak perlu cari-cari orang lagi 20 tahun ke depan. Sebetulnya PDI Perjuangan sangat sayang ya. Dia melepas aset ketika aset itu lagi bagus, Bang. Dia melepas belum mencapai ini. Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Yang satu masih uptrend, yang satu calon blue chip ke depan. Dilepas, Bang. Ini angsa bertelur emas. Iya. Istilah angsa bertelur emas, teman-teman. Ketika dalam tanda kutip kedodoran, Bang,
langkah-langkah politiknya salah Bang. Iya. Ini Jokowi orang yang secara kalau dipakai kata terminologi aset itu masih sangat-sangat hebat, masih sangat populer. Dia masih presiden. Dilepas Bang. Dan ya dengan itu sih bukan mustahil. Ke depan PDI Perjuangan nanti akan justru makan krisis tokoh. Artinya begini, yang sudah ada itu dilepas. Apakah ia menjamin yang baru itu akan lahir kembali? Belum tentu. Tidak mudah itu. Nanti sejarah yang akan menjawabnya. Iya. Tapi saya bisa katakan pada hari ini PDI Perjuangan telah melepas aset yang sangat bagus, yang punya daya tarik tinggi, sekaligus melepas angsa bertelur emas pada diri Gibran. Tuh, pada akhirnya sudah tahu kan siapa angsa bertelur Tuh, akhirnya udah tahu kan siapa angsa bertelur emas yang aku maksud, yaitu Pak Joko Widodo. Dan sudah dikatakan juga, rugi PDIP kalau sampai membuang Pak Joko Widodo atau menyingkirkan Pak Joko Widodo. Dan faktanya PDIP sudah melakukan hal itu. Kita lihat aja nanti ke depannya. Ada Pak Jokowi dengan tidak adanya Pak Jokowi, apakah PDIP akan semakin besar atau justru bakal sebaliknya? Nah, gimana kalau menurut kalian? Silakan coba tebak teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.